Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca belajar bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baca salawat satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pasir buka masker, maaf ya. Tapi kamu pakai masker. Baik, apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik, untuk hari ini pasien masuk di kelas 3A, Pak Asep absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa aja tadi? Siapa? Rizky kenapa Rizky? Nopal kenapa Nopal? Terus Randiansa ada nggak? Ada ya Mas. Kenapa Randiansa? Nopal ya. Nopal kenapa tadi Nopal? Sakit. Ya, yang sakit mudah-mudahan kita doain cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk hari ini kita belajar di pelajaran 12 ya, materinya tentang Nabi, kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Minggu lalu belajar tentang Nabi Ibrahim. Dan hari ini kita belajar tentang putranya yaitu Nabi Ismail. Ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini, tujuannya kamu belajar hari ini apa aja sih? Yang pertama, ayat ini kebenaran kisah Nabi Ismail. Kita harus yakin ya bahwa kisahnya itu kebenaran Nabi Ismail. Yang kedua, menunjukkan sikap patuh terhadap kedua orang tua. Yang Nabi Ismail itu patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ismail. Ya, yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ismail. Yang pelajaran hari ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ismail, menjelaskan kisah keteladanannya dan menceritakan kisah sifat keteladanan Nabi Ismail. Ya, sambil dilihat. Sambil dilihat kita konsepnya. Yang pertama itu kisah keteladanan Nabi Ismail. Dari kisah keteladanan Nabi Ismail itu kita belajar apa aja? Yang pertama tentang keluarga Nabi Ismail. Yang kedua hijrah ke Mekah, pindah ke Mekah. Yang ketiga ditinggal di tempat yang gersang. Ya, terus yang keempat membangun Ka'bah. Yang kelima pengorbanan Nabi Ismail. Yang keenam ibunya Zamzam ya. Keluarga Nabi Ismail. Pak Asep tanya, Nabi Ismail itu siapanya Nabi Ibrahim? Anaknya. Ya, anaknya atau putranya. Dari ibunya siapa ibunya Ismail itu? Ya, Siti Hajar. Pertama Nabi Ibrahim itu tinggal di mana? Babilonia ya, tinggal di Babilonia. Kalau sekarang namanya apa? Irak. Ya. Tinggal di Babilonia, kalau sekarang namanya Irak. Kemudian beberapa lama Nabi Ibrahim tinggal di
tinggal di Mesir. Mesir. Terus hendak pergi ke Palestina. Karena lama tidak punya anak, belum punya keturunan, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Berdoanya ada yang tahu nggak doanya Nabi Ibrahim? Tidak tahu ya. Doanya yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan anak-anak yang soleh. Kalau berdoa lama-lama, akhirnya Nabi Ibrahim diberi keturunan melalui Siti Hajar, diberi putra yaitu namanya Ismail. Oke, lanjut lagi, hijrah ke Mekah. Hijrah ke Mekah ya. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan rumahnya. Meninggalkan rumah dan membawa Hajar dan Ismail. Ismail lagi muslim masih kecil Ismail. Ismail masih kecil. Terus setelah berminggu-minggu sampailah di kota Makkah. Di kota Makkah bersama istrinya yaitu Siti Hajar dan anaknya yaitu Ismail ya. Di kota Makkah itu didirikanlah, sekarang namanya apa sih bangunannya, ada apa? Ka'bah. Dan di kota Makkah juga ada masjid namanya Masjidil Haram ya. Ditinggal di tempat yang terbesar. Sudah sampai Mekah nih, sudah sampai Mekah. Terus Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Ditinggal di tempat yang besar, tempat yang gersang apa sih? Yang tidak ada Panas, pasir tidak panas, tidak ada air, tidak ada tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah perintah Allah. Bukan kemauannya Nabi Ibrahim, bukan, tapi ini perintah Allah. Allah menyuruh membawa Siti Hajar dan Ismail ke Mekah dan ke tempat yang itu ya. Lanjut, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Jadi Nabi Ibrahim mau pergi, mau ninggalin Siti Hajar dan Ismail. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Terus Siti Hajar lagi bertanya lagi, apakah Allah menyuruh melakukan hal ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, kalau Allah sudah menyuruh kita, memerintahkan kita, maka Allah tidak akan menelantarkan kita, tidak akan menyiksa kita, kata Nabi Ibrahim. Terus munculnya air Zam-Zam. Munculnya air Zam-Zam. Siti Hajar mematuhi perintah suaminya dengan sabar. Ia makan dan minum dari bekal yang dibawanya, bekal ya. Kamu kan kalau ke sekolah bawa bekal kan? Bekal, makan dan minum yang dibawanya berhari-hari dimakan, diminum. Udah waktunya habis juga lama-lama kan? Kebingungan nih, udah nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, bingung. Mau cari kemana? Ya, cari kemana? Ya, cari. Akhirnya putranya itu siapa? Ismail. Ismail nangis nih. Namanya anak kecil kan, bayi, namanya juga haus, kehausan. Hajar melirik kanan dan kirinya, ya, melirik kanan dan kirinya, mencari air. Kira-kira ada nggak air nih? Mencari air, kira-kira ada nggak air? Terus pandangannya melihat ke sana kemari. Hajar berlari menuju bukit Safa ya, biasanya Safa tapi bacanya Sofa ya. Menuju bukit Sofa. Barangkali itu ada air. Udah sampai bukit Sofa nih, ternyata di situ tidak ada air. Tidak ada air sedikit. Terus lari lagi, kita aja lari lagi. Maka sampailah ke bukit Marwah. Di situ ada air lagi enggak? Tidak ada air. Itu terus dilakukan oleh Siti Hajar. Bolak-balik dari bukit Sofa ke Marwah sampai berapa kali? 7 kali. Ya, sampai 7 kali. Tapi tetap tidak ada air. Ya, tetap tidak ada air. Terus Hajar hampir berputus asa. Hajar hampir berputus asa.
bahwa Nabi Ismail itu menangis dan menghentakkan ke tanah. Pas menghentakkan kakinya ke tanah, maka muncullah air Zam-Zam. Dia bilang Zam-Zam yang berlimpah, yang berlimpah, ya, banyak. Maka disebutlah air Zam-Zam. Dengan izin dan ridho Allah, maka keluarlah air Zam-Zam. Dan perjalanan tadi larinya Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwas sebanyak 7 kali itu sekarang dilakukan oleh jamaah haji yang ada di Mekah, ya, dengan ibadah namanya ibadah apa? Iya, ibadah haji. Namanya apa sih? Kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwas. Iya, sa'i. Pinter nih, dapat juga baca berarti ya. Di buku nggak ada padahal loh. Ya, pinter hebat ya. Namanya apa? Sa'i. Ya, sa'i ya. Lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwas. Ya. Pengorbanan Nabi Ismail. Setelah tumbuh dewasa, remaja, Nabi Ismail menjadi anak yang soleh itu gimana sih? Ya, takwa sama Allah. Terus patuh sama orang tua, sama ayah dan ibu. Maksudnya kan patuh sama orang tua dan ibu. Patuh ya, disuruh sama ayah dan ibu mau. Ya, mau orang soleh. Nah, setelah beranjak remaja dewasa, maka turunlah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika tidur dia apa? Ada perintah apa? Mimpinya apa? Ya, ada perintah Allah supaya ya Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim cerita nih, ngomong kepada Nabi Ismail. Semalam ayah bermimpi, kalau cerita zaman sekarang gitu lah, bermimpi Allah menyuruh ayah untuk menyembelih kamu, untuk mengorbankan kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kita mikir aja nih, kalau disuruh kayak gitu, kalau kita mau disembelih, takut kan? Ngeri kan? Tapi seorang anak yang soleh, seorang Ismail, seorang Nabi Ismail jawabannya itu jawabannya. Seorang anak yang soleh jawabnya gimana? Hei Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kata Nabi Ismail, kerjakan ayah. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, yang sabar. Nabi Ismail berarti mau nggak, Dik? Mau. Karena itu walaupun Nabi Ibrahim yang menyuruh, tapi yang sesungguhnya itu perintah siapa? Allah. Nabi Ibrahim juga karena sesuai perintah Allah. Dan ketika hendak dibaringkan, ketika hendak mau disembelih, jadi tidak disembelih Nabi Ismail. Tidak jadi disembelih dan Allah ganti dengan kambing, dengan seekor kambing. Maka jadilah kambing yang dikorbankan itu sampai hari ini dengan disebut ibadah apa? Ibadah. Ya, ibadah itu ngapain? Ibadah. Potong sapi. Dia potong sapi itu apa sih? Sembelih. Ibadah. Kurban. Ya, ibadah kurban ya. Yang ada pada Idul Adha ya. Dan dikit lagi yang terakhir, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ya. Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah, menerima perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah. Sampaikanlah perintah itu kepada putranya yaitu Nabi Ismail. Diperintahkan, Nabi Ismail menolak nggak? Ya. Kata Nabi Ismail, kerjakanlah apa yang diperintah Tuhanmu, ya, apa yang diperintah Tuhanmu kerjakan. Dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu. Ya, Nabi Ismail akhirnya membantu Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah. Ya, mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai. Dan tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika itu dikenal dengan sebutan apa? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu sekitar Ka'bah itu ada ya, Maqam Ibrahim.
Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari perbuatan syirik yang menyebutkan Allah, dari penyembahan berhala dan dari kotoran. Sampai di sini cerita tentang kisah keteladanan Nabi Ismail sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ngerti enggak? Ngerti tidak? Jelas tidak? Benar. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Asep yang nanya nih. Apa itu nanya? Ini katanya yang bikin air zam-zam itu dari apa? Malaikat Jibril. Terus apa yang ditanya ini? Ya, kata EG ini air zam-zam ini yang bikin ini malaikat Jibril ya. Di buku emang ada ya, di buku ada. Air zam-zam itu keluar atas siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah dan melalui malaikat Jibril. Maka melalui kakinya Ismail dan melalui malaikat Jibril atas kehendak Allah. Nanti apa? Dia ada pertanyaan lagi nih, katanya Nabi Isa. Nabi Isa yang berapa ya? Ada yang tahu nggak? Walaupun bukan tentang Ismail nggak apa-apa ya, kita jawab. Nabi Isa itu nabi yang keberapa ya? 24. Itu siapa? Tadi yang jawab 24 siapa? Fahmi. Nabi Isa itu nabi yang ke-24. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah Pak Asep sekarang yang bertanya ya. Yang bertanya dan pertanyaannya ada di depan. Nah, ini pertanyaan Pak Asep. Kerjakan lembar tugas atau latihan. Ya, latihannya 5 dikerjakan. Baik ya, udah untuk pelajaran hari ini cukup ya. Mudah-mudahan kita semua dapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.